Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Ya, IHSG ditutup melemah di bawah level 6.100. Untuk membahas bagaimana rekomendasi investasi, kita telah bersama dengan Christine Natasha, analis dari Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Mbak Christine, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Oke, kalau kita lihat pergerakan indeks kita pada hari ini nampaknya pagi tadi sempat berada di zona hijau, kemudian terkoreksi dan akhirnya ditutup masih berada di zona merah. Seperti apa sebetulnya analisis kinerja indeks kita pada hari ini, Mbak Christine? Apa saja pemicu pelemahannya? Ya, kalau saya lihat IHSG melemah sejak hari Rabu ya, sebagai respon terhadap berlanjutnya juga kontraksi dari aktivitas manufaktur di Indonesia di bulan Agustus ini, di mana tercermin dari PMI manufacture kita. Dan juga kalau kita lihat dari global, S&P 500 juga ditutup di first trading day of September, di mana flat dan juga ada tendensi kalau bulan September ini akan melemah. Dan kalau kita lihat dari data-data dari Amerika Serikat, di mana initial unemployment claims di bulan yang berakhir di Agustus 31 juga menunjukkan data yang ternyata lebih buruk daripada ekspektasi, di mana initial unemployment claims-nya itu sebesar 353.000 dibandingkan ekspektasi yang sebesar 350.000, dan juga sebetulnya seminggu sebelumnya pun sempat diturunkan revisi menjadi 349.000, ternyata lebih buruk daripada estimasi di global. Lalu kalau kita lihat juga dari data tingkat kepercayaan konsumen di Amerika Serikat juga ternyata turun ke level 113,8 di bulan Agustus, di mana ini juga level terendah dalam 6 bulan. Dan semua data-data ini memberikan juga gambaran bahwa adanya kekhawatiran atas varian baru Delta dari COVID-19, di mana masih tinggi di beberapa negara, dan juga pandangan atas kondisi ekonomi yang saat ini masih akan melemah, dan di Indonesia juga kita masih menghadapi PPKM, dan sepertinya untuk GDP di third quarter juga diestimasi akan berkontraksi. Artinya memang masih minim sentimen positif untuk kemudian mendongkrak indeks harga saham gabungan tetap berada di zona hijau. Kemudian bagaimana proyeksi Anda, Mbak Christine, sampai dengan akhir pekan nanti? Apakah IHSG ini mungkin akan masih berfluktuasi di level atau di atas level 6.000 atau seperti apa? Ya, kalau saya lihat masih bisa ada potensi untuk masih berfluktuasi di atas level 6.000 gitu ya, dan sentimen-sentimennya memang masih seputar Fed tapering, di mana the Fed Chairman Jerome Powell juga masih mengindikasikan bahwa central bank akan likely untuk melakukan tapering sebelum akhir tahun. Namun mereka, walaupun demikian, mereka juga mengatakan bahwa rate hikes-nya juga nggak akan eminent, di mana masih banyak hal-hal yang masih harus di-cover oleh mereka. Dan sebenarnya dalam negeri sendiri kita pun tidak perlu terlalu khawatir dengan Fed tapering, karena pertama the Fed ini sudah sangat terbuka, di mana komunikasi dari Bank Sentral Amerika Serikat tersebut juga semakin jelas dengan kerangka kerjanya mereka dan juga kebijakan mereka seperti apa, dan juga perkiraan dari ekonomi Amerika Serikat, inflasi dan serta juga pengangguran juga lebih jelas. Dengan demikian pasar di dunia termasuk Indonesia akan juga lebih mudah untuk memahami bagaimana pola kerja dari The Fed ke depannya. Lalu yang kedua juga kalau kita lihat BI juga udah memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup matang dengan mengelola resiko-resiko dari tapering off, ya, dari baik itu dampaknya dari kepada nilai tukar rupiah kita dan juga pergerakan arus modal asing yang masuk. Dan yang ketiga, BI juga sudah cukup memiliki bantalan yang cukup berupa cadangan devisa ya, hingga akhir bulan Agustus ini. Dan juga kalau kita lihat dari selisih yield antara SBN dan juga obligasi pemerintah di luar negeri dengan SBN kita, terutama di Amerika Serikat, di mana yieldnya juga masih atraktif. Jadi perbedaan yield ini juga akan menunjukkan bagaimana kita harapkan bahwa arus modal asing juga akan tetap masuk ke Indonesia gitu. Jadi saya lihat dengan level 6.000 ini masih bisa dapat dipertahankan gitu. Oke, kita lihat seperti apa perkembangannya. Kemudian kita ke sektor, Mbak Christine. Bagaimana rekomendasi saham BUMN dari Anda? Dengan semakin banyaknya BUMN yang kemudian akan masuk ke indeks harga saham gabungan, saham ataupun sektor apa yang bisa dikatakan paling menarik untuk investor kira-kira?
Kalau untuk saham-saham BUMN, kalau untuk yang sudah listed dulu ya saat ini, saya lihat sih masih atraktif ya. Terutama untuk sektor perbankan, misalkan kayak BBRI, kan BBRI juga recently akan melakukan rights issue dengan harga exercise di 3.400 dengan harga X rights teoritis BBRI di 3.800, di mana kalau saya lihat untuk rights issue-nya ini walaupun ada short term pain, kita melihat jangka panjangnya masih akan bagus gitu untuk BBRI. Jadi saya lihat sepak terjang dari perusahaan-perusahaan BUMN ini semakin baik juga, dan saya lihat potensi dan prospeknya ke depan juga masih cukup baik. Lalu untuk saham-saham BUMN lainnya seperti mungkin construction, kalau kita lihat dari segi valuasi juga saat ini sudah cukup murah, dan dengan adanya pembentukan SWF kita berharap juga ke depannya perusahaan-perusahaan construction juga layak untuk dikoleksi. Artinya prospek BUMN masih cukup baik ke depannya. Kemudian prospek saham batu bara kalau gitu seperti apa nih Mbak Christine dengan adanya sentimen kenaikan harga dan juga isu lingkungan? Seperti apa nanti pergerakannya kira-kira? Untuk batu bara ya, kalau saya lihat walaupun saat ini China memang ambisius ya untuk memotong emisi karbonnya, namun menurut kami dengan pembangkit listrik tenaga batu bara tidak akan ditinggalkan dalam waktu dekat. Jadi karena pemerintah juga masih menghadapi tantangan untuk terus memenuhi kebutuhan energi yang cukup besar, dan juga dari pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi pemerintah juga menyatakan bahwa emisi karbon China juga baru akan menurun sekitar tahun 2030. Dan kami melihat bahwa permintaan batu bara thermal di China juga masih akan meningkat lanjut untuk di second half 2021, di mana ini juga masih didukung oleh konsumsi listrik yang lebih tinggi karena cuaca dingin, dan juga cuaca yang kurang baik di second half ini akan menopang permintaan. Dan kita lihat walaupun masih ada potensi penurunan permintaan batu bara dalam jangka panjang ya, dikarenakan the renewable energy atau energi terbarukan, kami melihat bahwa transisi energi masih menghadapi beberapa tantangan. Jadi saat ini kita lihat untuk trading batu bara masih dalam jangka menengah. Dan kami juga melihat bahwa untuk sektor batu bara kita masih menyukai ITMG sebagai topik kami, karena ITMG juga memberikan dividen yield yang cukup besar dan juga memiliki porsi ekspor batu bara yang terbesar, di mana ini juga diuntungkan dari kenaikan harga batu bara saat ini. Bagaimana dengan komoditas non tambang? Seperti apa rekomendasinya untuk jangka pendek maupun menengah? Saya lihat untuk komoditas non tambang ya, memang walaupun ada sebagian besar yang tidak comply with ESG regulation, kita melihat bahwa harga saham saat ini juga cukup atraktif. Jadi untuk ditradingkan menengah, dalam jangka waktu menengah ya, saya masih merekomendasikan, dan saya masih menyukai LSIP. Saya melihat kemarin CPO price juga melemah, itu karena beberapa rumor dan juga ekspektasi dari adanya peningkatan palm oil production, di mana kalau saat ini kita melihat juga sudah mulai netral, dan juga harga CPO juga sudah cenderung uptrend. Jadi kita lihat masih ada potensi untuk saham-saham plantation. Kalau untuk rekomendasi saham di LQ45 seperti apa, Mbak Christine? Kalau di LQ45 saya lihat mungkin kita harus melihat dulu juga dari segi fundamental perusahaan tersebut, dan kita lihat juga dari market kapitalisasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dan saya lihat kalau LQ45 memang itu untuk saham-saham yang lebih cenderung aktif diperdagangkan ya. Jadi kita menyarankan untuk melihat fundamental dari masing-masing perusahaan yang ada di LQ45 juga. Oke, terakhir Mbak Christine, seperti apa prediksi indeks harga saham gabungan pada besok hari dan juga rekomendasi saham dari Anda? Kalau saya lihat untuk esok hari masih ada cenderung berkonsolidasi ya untuk esok hari, dan saya merekomendasikan beberapa saham seperti BDMN, MPPA, Medco, LPPF, MAPI, Bank, dan BJBR. Baik, terima kasih Mbak Christine Natasha, analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat selalu Mbak Christine.